Ada dengar suara? Iya. Bukan cicak ya? Itu suara apa, Marsha? Di belakang kakak ada banyak anak kecil. Nggak tahu apa yang dijagain, nggak tahu rumah siapa yang dijagain. Mungkin ada orang penting di deretan sini. Lighting on. Audio ready. Camera roll. Halo guys, apa kabar? Selamat datang lagi di channel Atta Halilintar. Pada malam hari ini, aku tuh masih penasaran ya guys sama tempat di belakang aku ini. Ini adalah rumah tua yang dihancurkan untuk membangun dulu aku bilangnya future house untuk anak-anak guys ya. Karena aku pengen punya anak 15 orang gitu ya. Tapi guys ya, sudah berapa tahun terakhir aku tuh kesini, bukan hanya aku, banyak orang merasakan di tempat ini tuh ada hawa-hawa gelap. Nah, karena aku bukan di bidangnya, aku datangkan tamu yang spesial. Sejoli apa enggak ya ini ya? Tapi kelihatannya sangat cocok ya. Jordi dan Frisly. Halo Jordi dan Frisly, apa Selamat kabar? malam, baik gimana, bro? Ya alhamdulillah baik. Gimana ini selama pandemi? Selama pandemi yang pasti yang penting kesehatan sih sekarang. Karena kan kita harus mendukung program pemerintah juga. Di luar daripada kebutuhan hiburan mungkin, tapi tidak menyampingkan yang pasti sudah diatur oleh pemerintah, kita harus taat pastinya. Gitu. Kalau di pandemi gini ada lebih banyak hantu nggak sih? Atau ada hantu yang kena COVID gitu? itu pertanyaan banyak netizen sih Kak memang. Nah, Kak, kalau hantu itu bisa kena virus nggak sih? Tapi sejauh ini aku mengenal mereka dan melihat mereka nggak ada yang kena sakit atau gimana. Ya mungkin kalau dibilang virus itu mungkin sekarang ini diamati dan ditemukan pada tubuh manusia ya. Tapi kita belum pernah ketemu profesor hantu gitu atau swab Dokter test hantu Berarti juga belum kalian pernah ini ada. Kalau ada pandangan tuh selalu sama ya? Pacaran berarti ya sekarang ini ya? Kalau dibilang pacaran, banyak orang yang nanya pacaran apa enggak. Aku selalu bilang kita tidak pernah terikat oleh sebuah kata status pacaran gitu. Tapi kita berdua lebih mendekatkan diri kepada keluarga masing-masing. Dan memang kalau aku bro, tipe yang aku bilang sama dia, kita komitmen dan kita akan serius. Jangan sampai terbebani sama kata-kata pacaran. Ujungnya kita tahu arahnya akan kemana. Kita punya tujuan yang sama, kita jalanin bareng-bareng. Itu dia guys ya, sedikit bridging sama pasangan misteri yang didekatkan katanya oleh hantu guys ya. Enggak, bukan sama hantu, enggak, bukan. Oh, itu bukan ya? Bukan. Karena acara hantu. Karena acara horor lebih tepatnya. Acara horor. Orang kan biasanya deketnya ketemu di mana? Di kampus. Ketemu di mana? Di tempat kafe. kerja, di kafe. Ini ketemu di mana? Balong maruk gaib. Enggak lah, di kerjaan lebih tepatnya, di tempat kerja. Jadi kerjanya memang horor gitu. Kerjanya ya? memang kita ada satu program horor yang dimana horor tuh bukan berarti hantu loh. Tapi horor itu bisa dikategorikan sebagai tempat yang punya sejarah menakutkan, antara mungkin pembunuhan atau mungkin ada tragedi pemerkosaan. Dan kita selalu bilang semua tempat itu pasti berhantu. Ini mengenai percaya atau nggak percaya. Kalau percaya silahkan, enggak juga ya monggo gitu. Dan kalau dibilang tempat ini berhantu atau enggak, di setiap rumah, di setiap jalan semuanya ada hantu. Karena kalau sekarang aku juga sering bilang di podcastku, kalau sekarang ini adalah rumah kalian, dulu mungkin ini rumah mereka. Kalau ini ada ini story-nya gitu. Ada story-nya pasti. Aduh guys ya, aku tuh jadi penasaran ini tuh. Sebenarnya aku bangun rumah di tempatnya siapa dulu ya? Aduh, Frisly ini indigo ya? Jordi indigo juga? Enggak, bukan. Tapi memang sensitif bisa dibilang ya. Dan memang dari kecil sampai ketika aku ketemu Frisly, aku malah nanya, Visi kenapa ya? Aku ketika punya rumah kok rumahnya selalu angker. Akhirnya mendapatkan penjelasan yang bisa masuk ke aku. Dia bilang bukan rumahnya yang angker, ternyata kami sekeluarga yang terlalu sensitif. Jadi gini, anggapannya mungkin kalau ada orang yang bilang ada yang manggil, ada suara atau ada benda bergerak,
bukan maksudnya mereka itu untuk mengganggu kita, tapi mereka pengen interaksi. Contoh, aku dan Visi mau manggil Bro Atta, bro kita panggil. Atau kalau dipanggil nggak dengar, kita akan colek, bro. Atau kalau ternyata dicolek nggak kena juga, kita mencoba mencari perhatian dengan menggerakkan benda supaya Bro Atta bisa ngelihat ada apa ya di sana. Ada kita loh di sini. Tunjukinnya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi istilahnya dia ngegodain lah ya. Beberapa mungkin ngegoda. Atau beberapa... iseng, ada yang iseng juga nggak sih? Kalau yang iseng banyak, mungkin lebih ke mereka mencoba untuk interaksi biar kayak kita lagi di satu hari itu mungkin frekuensi antara si makhluk sama kakak lagi sama nih. Jadi dia akan berusaha untuk yuk lihat aku dong, lihat aku ada di sini loh, tempatnya di sini. Lebih ke kayak gitu. Tenang nggak sih Frisly ngerasa kayak hidup lu jadi nggak tenang gitu karena kan lu bisa ngelihat terus di mana-mana. Pernah tiba-tiba di kamar mandi ada yang nongol lagi ikutan mandi. Selalu Kak, dari kecil dari kecil banget. Makanya kalau ditanya maksudnya kan ketika aku membuat konten horor, banyak dari orang yang komen kayak, Kak coba dong bukain mata batin, atau ih pengen banget deh jadi Frisly. Nggak nyaman gitu. Maksudnya jangan pengen gitu ya. Untuk menjadi aku tuh nggak mudah. Karena dimanapun itu ada mereka, bener yang tadi Kak Jordi jelasin, dimanapun itu pasti ada mereka. Sekalipun tempat terbuka, bahkan taman yang menurut kita ih bagus banget, enak kalau kita duduk di sini, itu memang ada mereka gitu. Makanya mungkin gini bro, kalau Frisly mendapatkan ini tanpa berguru atau tanpa meminta, jadi memang ini adalah gift buat Frisly. Tapi buat beberapa teman-teman di luar sana, maaf kalau menyinggung, ada orang yang karena dia berguru belajar sampai akhirnya jadi bisa, tapi keblinger sampai kayak gangguan jiwa. Itu ada loh. Sampai nggak kuat. Karena nggak kuat ya. Oh ada juga yang gitu? Ada. Banyak. Maksudnya sampai gila dia? Banyak Kak. Gara-gara ngelihat hantu terus di mana-mana gitu, ngelihat makhluk-makhluk gaib gitu ya? Mempelajari beberapa ilmu, terus merekanya lebih ke secara fisik sebenarnya dia tidak terima gitu Kak. Karena kan kalau dibilang makhluk itu lucu, makhluk itu berbentuk seperti manusia, terus baik gitu, cuma kita ngelihat dia berdiri aja, itu nggak benar. Ketika kita mampu melihat mereka, mereka pasti mencoba untuk udah ngelihat nih, benar udah ngelihat, deketin udah kayak yang tadi kata jelasin, mencoba untuk menyentuh atau bahkan memindahkan sesuatu di depan kita. Kamu pernah nyentuh? Bersentuhan sama makhluk? Sering. Salaman gitu? Bukan salaman. Pelukan? Enggak. Cium jidat mungkin? Enggak. Hantu modus ya? Siapa tahu ada juga gitu bro. Kan katanya ada orang juga diperkosa genderuwo, diperkosa apa, berarti dia kan bisa. Iya. Ini ada yang hamil sama hantu. Benar. Ini pernah kita bahas. Ada orang yang katanya kalau menikah dengan jin itu bisa mendapatkan kekayaan. Itu pernah kita tanyain Visi, boleh jelasin? Iya sebenarnya sih kalau yang dimensi mereka sama kita itu kan tipis banget ya Kak. Mereka memang ada di sekitaran kita. Jadi ketika dibilang mereka itu mampu untuk menyentuh kita, nggak semua dari mereka itu mampu untuk menyentuh kita. Sama aja kayak kita kerja. Mereka mempunyai tingkatan tertentu gitu. Kalau kita mau ketemu bosnya, kita harus melalui apa dulu dan lain-lain kayak gitu. Jadi merekanya untuk sampai menyentuh kita secara fisik atau bahkan sampai merasakan itu butuh energi yang sangat amat besar. Dan pastinya rata-rata orang yang sampai mengalami kayak pernikahan dengan jin atau sampai katanya diperkosa sama jin atau apapun itu, secara nggak langsung atau sadar atau tidak dia mempercayai adanya si makhluk itu. Karena dia mempercayai, jadi energinya semakin besar. Itu dia guys ya. Jadi untuk kamu yang bertanya-tanya, mungkin bagi kita orang awam ini bisa terjawab gitu ya. Nah tadi kita kan udah dengar nih ya, mereka ini berarti punya gift dari Tuhan yang nggak dipunyai orang-orang biasa. Nah oleh karena itu yang Frisly lihat ya, dengan Bro Jordi juga katanya kan juga sensitif. Apa sih yang orang-orang pada rasain tuh setiap lewat sini? Ini pertama kalinya menurutku Frisly bisa ngelihat langsung gini gitu loh, sampai udah tergali gitu. Apa sih yang kelihatan di sini gitu? Percaya atau enggak, ketika kita ngomongin mereka tuh bisa datang. Iya, dan dari tadi tuh mereka malah nyamperin ke arah kita. Bahkan udah ada beberapa makhluk yang coba untuk interaksi kan. Maksudnya mereka menyampaikan sesuatu. Itu ada. Ini kenapa Kak? Di bawah tangga ada yang sering lihat makhluk jalannya cepat, warnanya hitam. Ini bawah tangga sini Kak. Ini tadi jalan di sini. Di itu kan. Aduh. Tadi bro, aku takut bro. Aku baru lihat 2 Visi.
Tadi yang hitam sama ada Jordi sama udah ini. ngelihat 2 di belakang guys Yang ya. perempuan. Nah ini gini, kenapa orang bilang kenapa kok kalau misalkan lagi podcast horor tiba-tiba jadi pusing, terus bisa tiba-tiba energinya berubah jadi serem walaupun nonton di rumah. Kita pun yang di sini karena kita fokus, kita menyatukan energi kita membahas mereka. Jadi mereka tuh menyerap energi kita untuk bisa interaksi kayak Iya. gitu. Kalau Frisly sendiri ngeliat ada sesuatu apa di belakang sini? Yang tadi bener yang tadi kata Kak Jordi. Aku udah yang ketemu lari-lari? sama sosok. Enggak, justru aku yang ketemu sama sosok perempuan. Si sosok perempuan ini nyamperin karena dia dari ujung belakang sana. Dari belakang sana. Ini lagi nyamperin kita nih sekarang. Sekarang sih enggak di belakang kita banget ya. Oke. Sekarang dia lebih ke melipir di belakangnya Kak Jordi, si sosok perempuan ini. Terus sosok anak kecil, Kira-kira ada yang mau dia sampein gak sih ke kita? sebenarnya sih kalau dibilang tadi kan juga aku nanya, maksudnya Kak, ini tuh emang upaya mereka untuk mengganggu atau secara nggak langsung mereka maunya tidak ada pembangunan apa-apa di sini atau mengusir atau apa? Barusan tuh ada suara apa sih? Enggak, Kamu nyembawa wangi nggak? aku malah dengar suara nafas, tapi aku lagi nggak nafas dan Kak Ata lagi Udah nggak jauh ada, tapi dari sekarang udah nggak ada. mic. Ntar ya. Kalau pas gue cium ya, gue kasih tau. Ya, tadi barusan ada nafas cewek. Coba deh nanti ya pas edit itu didengar siapa tahu masuk karena jelas banget ini kedengeran. Ada. Jadi ada, maksudnya si cewek ini tuh dia Ada hembusan nafas. Kedengeran kan? Tuh. Sumpah Kak, karena kita lagi ngejelasin Oke, mereka di audio gitu. Gua udah ngedengar hal-hal aneh ya. Lu juga lihat? Bohong lu, Pan. Demi apa lu? Iya. Ini kameramen Karena tuh nggak lagi- bisa ngelihat, tapi di kamera dia bilang kelihatan eye tracking ke atas. Iya, karena kan kalau Bukan kamera aku. gitu media ya Kak Iya. ya. Aduh, aku merinding. Banyak banget ya di sini. Banyak banget di mana-mana banyak, bro. Dan memang kita nggak bisa bilang karena daerahnya serem. Mungkin bisa jadi bukan di tempat ini, tapi sekarang mereka lagi kumpul di sini. Bisa jadi dari depan jalan. Dari tadi kita nyampe, aku di mobil udah ngobrol. Hawanya. Oh, ya udah Bukan beda hawa, banget. visi jelasin Mungkin deh. di sini tanah yang udah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun. Ratusan tahun. Apalagi ini termasuk kompleks yang tua gitu ya. Tapi dulu ini emang ini rumah tanah ini paling lama yang semak-semaknya paling tinggi. Sampai rumputnya aja udah lebih tinggi dari saya. Walaupun ada rumah tuanya, ada rumput yang udah tinggi-tinggi banget. Kan setahu saya semak-semak itu memang banyak orang bercerita di situ lah sumbernya makhluk-makhluk halus gitu ya. Soalnya aku bahkan dapat gambaran Kak rumah tuanya seperti apa. Bahkan maksudnya sorry ya, tapi aku tadi nanya, aku interaksi sama mereka, aku nanya kenapa kalian lebih suka di belakang sana. Terus dia bilang karena memang dulunya pada saat ini menjadi rumah, di belakang sana itu ada kamar mandi di belakang, jadi kayak ditutup gitu. Jadi emang udah jarang banget dipakai pada saat itu dihuni. Jadi pada saat dihuni pun memang tidak dipakai, jadi itu menjadi tempat mereka. Takut guys. Aman. Kalian bisa nyuruh mereka pergi emang. Geser gitu, agak geser dikit. Agak jaga jarak, takutnya ini lagi pandemi. Mungkin kalau Frisly meminta dan juga bilang aja ke mereka. Karena kita gini, kalau aku dan Frisly bersama semua tim cicak. Cicak artinya bener. Apa? Jadi kita tuh, Cicak bener maksudnya? jadi misalnya nih kita lagi menjelaskan sesuatu terus bunyi cicak, kata orang Katanya dulu, dibenarkan lah sama cicak. dibenarkan. Jadi alam juga bilang iya gitu. Jadi kita pun kalau misalkan lagi melanjutkan yang tadi, kalau kita lagi podcast horor, kita nggak pernah tuh mindahin satu tempat, satu makhluk dari tempat satu ke yang lainnya. Karena buat aku gini, anak indigo mungkin banyak, tapi tidak semua orang bisa merasakan, melihat, atau mungkin berinteraksi sama mereka. Ngapain ngabisin energi kita buat mindahin mereka? Kalau mereka mau, kalau mereka malah marah gimana? Toh mungkin itu juga tempat tinggalnya mereka. Hidup saja berdampingan. Kalau memang kalian nggak percaya, ya lebih bagus. Biarin aja alamnya mereka. Aduh guys ya, semakin serem ya guys ya. Pantes aja dari tadi setiap saya ngomong ya, aku ngelihat Bro Jordi itu ngelihat ke belakang mulu gitu. Mungkin perasaannya sedang melihat sesuatu yang lebih cepat gitu ya. Tadi aku melihat berapa kali matanya kiri lagi. Dan aku lihat Frisly juga kalau dari segi matanya kayak kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Mungkin itu dia sedang bercengkrama kali ya sama makhluk-makhluk. Bercengkrama. Aku pernah dengar katanya Frisly ini punya teman namanya Marsha. Iya. Katanya Marsha ini salah satu teman gaibnya Frisly, betul ya? Iya betul. Dia itu bentuknya masih bentuk. Seperti sih? apa? Sejenis apa sih? Wujudnya. Wujudnya kayak apa sih? Jadi Marsha itu kan
anak kecil sebenarnya, usianya kayak 7-8 tahunan. Dan dia itu campuran Belanda dan Indonesia. Jadi kalau dari segi muka cantik banget sih menurut aku ya, dibandingkan sama beberapa makhluk yang kita takutin. Maksudnya makhluk yang terkenal di Indonesia tuh kan kayak kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain-lain kan. Kalau si Marsha tuh bisa terbilang yang sangat amat cantik. Bau apa ini? Bau angus. Dan jujur ya, kenapa dari tadi aku juga mulai ngerasa kayak nengok lagi. Pada ngerasain gak sih Kak? Ini kan ruangan terbuka, harusnya kita gak ngerasain panas atau pengap. Ini pada pengap gak sih? Kakak pengap gak sih? Bener gak? Ada yang nungguin di depan tapi gede, tinggi, hitam. Tapi bukan dari sini. Itu satu, bahkan ada yang nyeritain tentang tadi yang kita bahas di belakang. Jadi gini, begitu kita sampai di sini bro, di tempat ini makanya kita bilang ini bukan tentang daerahnya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak juga. Mohon maaf kalau salah, tapi memang yang ada di sini bukan penunggu asli di tempat ini. Mungkin ada visi dapat gambaran, tapi kalau aku dapatnya di depan itu ada yang ngejagain satu rumah huge. Nggak tahu apa yang dijagain, nggak tahu rumah siapa yang dijagain. Mungkin ada orang penting di deretan sini, dan dia kayaknya sudah mulai kayak ngapain loh gitu. Nanya gitu ya, ada apa nih? Kalau Frisley sendiri mungkin bisa tanya Marsha nggak itu siapa yang jaga yang di depan itu, sama yang cewek yang di belakang tadi lewat-lewat. Kan mungkin Marsha itu adalah salah satu teman yang bisa diajak komunikasi, betul? Iya benar. Yang saya mau komunikasi sama Marsha. Mau ngobrol sama Marsha? Ya nggak apa-apa kalau misalnya bisa, maksudku biar dia bisa menjelaskan gitu. Marsha baik, super nice, tapi usil. Aduh. Tapi kalau Marsha masuk ke Frisley, aku nggak bisa pakai ini. Oke, nggak apa-apa. Aku lepas masker dulu boleh? Ya, oke. Kan kita berjarak. Marsha ini katanya sangat legendaris. Enggak juga. Katanya kalau collab sama kalian nggak lengkap kalau nggak sama Marsha. Adalah Marsha tuh orang ketiganya di antara kalian berdua ya? Enggak orang ketiga. Dia kayak setiap hari ngikutin gitu gak sih? Selalu sama aku nemenin dari kecil. Kayak Mimi Peri gitu ya? Semenjak aku kenal sama Frisley dan aku kenal sama Marsha, sering main ke rumah. Dan aku memang karena suka sama anak kecil aja suka, sama anak setan juga suka. Selagi dia baik-baik aja. Di rumah dia juga sudah mulai biasa banget untuk sering interaksi sama orang rumah. Jadi kayak maksudnya berteman sama kalian berdua nih? Iya. Aku sih memperbolehkan dia main di rumah. Sampai ada satu pohonnya yang emang ternyata kata Frisley yaitu Marsha yang minta. Aku nggak bisa ngobrol langsung kalau tidak melalui Frisley. Tapi katanya, dia bener aku dapat info katanya Frisley ini sampai ngasih hadiah pohon khusus buat si Marsha. Bukan Frisley. Aku malah Jordi yang ngasih. Ada pohon khusus di rumah buat Marsha. Dikasih hadiah buat Marsha. Iya. Kenapa dia seneng? Apa permintaannya dia? Dia senang soalnya kalau di dalam rumah suka ngagetin mbak di rumah. Jadi kita tuh di rumah suka bercanda ngagetin dari balik dinding. Nah Marsha tuh suka menduplikasi itu. Mengikuti, tapi dengan bentuk dia yang maksudnya kalau Kak Jordi ngelihat dia ya udah biasa gitu, itu Marsha. Tapi kan kalau orang di rumah Kak Jordi ngelihat apa bisa kaget dan lain-lain kan. Jadinya Marsha minta kayak ya udah kalau kakak mau aku diam, kakak sediakan pohon ini gitu. Terus Kak Jordi tiba-tiba bangun tidur ya kepengen punya. Iya tiba-tiba aja gitu. Pokoknya pengen beli pohonnya yang udah besar, taruh satu di depan, taruh satu di belakang. Besok lusanya langsung ada pohon itu. Terus 2 hari kemudian aku ketemu sama Frisley. Dia bilang itu kerjaan Marsha berarti. Iya. Kaitan ya guys. Ya udah kakak kenalan ya sama Marsha. Ya tapi jangan gangguin aku gitu ya. Sama kalau misalnya Marsha lagi masuk jangan panggil Frisley. Panggil Fishy aja. Fishy. Iya. Kenapa gitu? Nanti Marshanya keluar dari Frisley-nya kembali ke tubuhnya. Karena emang aku udah ada Fishy. Iya, aku udah ada perjanjian sama Marsha yang ketika dia harus keluar itu ketika ada orang lain yang memanggil namaku gitu. Jadi dia taunya kalau ada yang manggil ya keluar. Oke. Paham ya. Jangan ada yang manggil Frisley ya. Bentak aja ya. Oh, lebih jahat. Marsha main sama anak kecil gitu loh. Tadi ada lari di belakang Iya, depan traktor. iya. Lagi main sama Marsha. Marsha ini berarti masih buat anak-anak? Anak-anak. Dek. Halo semuanya, ik ben Marsha. Iya.
Dek, kakak lagi main ini di Kakak, YouTube-nya. ini bukan bermain. Oh iya, Kakak. iya. Kalau bermain ada tempatnya. Iya, ini kakak lagi syuting di tempatnya kakak Atta. Kenalin. Ya, karena aku sudah tahu kakak. Oh, sudah tahu dia. Karena dahulu pernah datang juga. Oh iya. Oh, pernah datang ya. Salam kenal Marsha. Ya kakak. Semoga kita bisa berteman baik ya. Ya kakak. Boleh. Aku mau tanya Marsha tadi main sama siapa di belakang? Terlalu banyak yang dilempar ke tempat ini kakak. Karena sebenarnya mereka bukan dari tempat ini. Jadi mereka dipindahkan tanpa mereka mau. Ada banyak teman-teman kakak, tetapi kuping mereka panjang sekali. Kupingnya panjang siluman atau apa berarti, Dek? Tidak kakak, karena itu dipelihara Mereka barang batu. Mereka baik, apa mereka maksudnya ada maksud tertentu gitu Marsha kesini? Apa itu kakak? Jadi Maksudnya ada maksud apa? Marsha memang belum terlalu bisa ngerti pembicaraan. Jadi Oke. kadang-kadang aku suka translate. Yang ada di sini anak-anak kecil, ada kakak perempuan, itu baik atau enggak? Ya, yang perempuan tidak baik. Kalau yang anak kecil suka lari lagi kakak. Asalnya anak kecil dari mana ya, Dek? Dari tempat ini atau dari luar? Bukan kakak. Dari tempat pohon dan juga tempat yang tidak jauh dari sini ada rumah lain kakak. Oh, jadi datangnya dari rumah lain gitu ya? Ya, karena dahulu di sini ada yang tinggal anak kecil. Oh. Menjadi teman mereka. Anak kecil manusia dengan kami. Dek, aku mau tanya, tadi kita lagi ngobrol, ada yang ngeliatin kita tinggi banget, tapi dia nggak mau masuk ke sini. Dia menutupi rumah seseorang. Di Bener? depan. Ya kakak, tetapi kalau yang itu mukanya lebar sekali. Dan dia tidak boleh bicara apa-apa. Ya kakak. Oh, dia nggak boleh bicara apa-apa. Bentuknya mungkin seperti Hulk kah atau kayak gorila atau Bentuknya tinggi besar seperti monkey atau manusia atau monster? Ya, setengah seperti monkey kakak. Setengah monkey. setengah monkey? Tetapi taringnya sangat panjang. Oh, taringnya panjang. Ini genderuwo bukan sih, Dek? Lebih kuat dari genderuwo. Tujuannya apa, boleh omong nggak? Nanti saja. Iya. Biasanya, sorry gue salah, tapi kalau misalkan nanti saja, karena kita takut menyangkut sama area sekitar. Oke. Atau biasanya ini punya seseorang. Ya kakak, punya seseorang. Oh, berarti maksud seseorang yang meliharanya gitu ya? Ya kakak. Kayak Marsha yang suka deket sama Sama Ya. kakak. Ya kakak. Oh. Tetapi kalau kakak tidak memberi apa-apa kepada aku, kalau orang itu memberi apa-apa kepada makhluk itu. Oh, jadi maksudnya bro, si makhluk itu tuh kayak dikasih makan gitu Ya ya? kakak. Ada tuannya gitu ya? Bertuan dan dipelihara untuk tujuan sesuatu. Waduh. Tapi kalau Marsha lihat sendiri di sini ada yang bahaya ya nggak ya Marsha, yang bisa melukai, atau kan di sini banyak tukang-tukang yang lagi membangun gitu? Tidak kakak, hanya mereka suka sekali untuk mengikuti kalau ada yang sedang bekerja. Jadi diikuti lalu diketawai. Oh, pantas suka ada yang ngomong gitu bro, suka kedengeran suara-suara. Ada dengar suara, Iya. bukan cicak ya? Itu suara apa Marsha? Di belakang kakak ada banyak anak kecil sedang tersenyum, tetapi mukanya hitam.
banyak anak kecil sedang tersenyum tapi mukanya hitam. Ya kakak. Kalau yang perempuan tadi kamu bilang dek katanya dia tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia suka meniru menjadi orang lain. Lalu dia ikuti sampai di rumah. Lalu diganggu sampai sakit. Ditempelin maksudnya? Ya kakak. Marsha bisa tunjukin nggak ya di mana tempat yang harus lebih banyak kita doain gitu di bagian dari tempat ini? Nah nanti biar visi saja. Oh bisa saja. Marsha kalau disuruh masuk ini kesel nggak? Marah nggak kalau lagi disuruh? Tidak apa ya, yang penting nanti aku udah dapat syaka-syaka. Syaka-syaka tuh makanan kesukaannya Marsha. Oh jadi sering dikasih syaka-syaka itu. Sebenarnya yang makan Visi juga, tapi Ya. Visi tuh suka marah sama Marsha karena kalau Marsha lagi mau makan lewat badannya Visi. Dan itu kan kayak gula ya. Jadi Visinya, Marsha Ya, kamu jangan makan karena banyak-banyak gitu. Dia jadi gendut lagi. Jangan gitu, habis itu kamu dimarahin loh. Jangan bilang rahasia-rahasia. Iya kakak. Kalau kakak Ata, di belakang kakak Ata ada apa? Ada yang jaga juga. Karena kalau kakak tidak mudah dibohongi. Tetapi kakak Ata lebih sering diberikan mimpi. Oh Sering mimpi? sering mimpi. Baru tadi malam mimpinya apa ya? Aku kayak bangun deg-degan terus kayak nonjok-nonjok kasur gitu. Aku orang kalau lagi mimpinya tuh kayak lagi misalnya kayak dikejar sesuatu atau apa, aku kayak gitu duduk bangunnya langsung jam 9 bisa telat gitu gara-gara aku mimpinya lama ngikutin gitu bro. Dan Pikiran. itu berarti bukan bunga tidur ya deh? Itu berarti memang tanda. Ya kakak. Oh jadi ada maksudnya diberikan tanda sama makhluk halus gitu ke aku. Ada yang jaga kakak. Baikkah atau buruk? Baik sekali. Ada yang jaga katanya guys di aku ini baik. Alhamdulillahnya itu. Mungkin Marsha ada yang mau disampaikan sebelum aku kembali ke kakak? Tidak ada. Kok suaranya bisa beda banget ya? Karena aku hantu. Dan Marsha itu sadar kalau dia tuh hantu. Marsha juga sadar kalau wujud aslinya ini memang hanya pengibaratan di usianya saat dia meninggal. Oke. Jadi kenapa aku juga cocok sama Marsha? Karena saat itu Marsha pernah ngasih tahu wujud aslinya dia kayak gimana. Kakak tidak boleh Iya, oke. ceritakan. Oke, agree. Oke. Dia bilang nggak boleh cerita. Iya. Oke. Dia suka bete. Oh dia bisa. Lo pernah lihat bro? Ter- Langsung wujud aslinya. Asli. Kakak mau? Lihat wujud asli. Ya. Tetapi sangat seram, tidak apa. Takutnya nanti ngelihat yang lain juga gitu. Karena kakak itu sangat takut ya. Katanya apa bro? Kakak nggak mau ya karena kakak sangat takut ya. Aku. Hmm. Iya, aku takut sama yang gitu-gitu. Aku penakut. Makanya aku nonton horor aja jarang. Takut dikaget-kaget, takut kepikir-pikir. Kalau nonton juga kakak mudah tertidur. Iya bener. Bener, aku kalau nonton gampang ketiduran. Nonton bioskop apa aja hampir. Film seru pun ketiduran. Kok dia bisa tahu ya? Karena aku hantu. Dengar gak ada bunyi? Enggak, kayaknya cuma gue doang deh. Gak apa-apa, terusin aja. Enggak, tapi gue denger banyak bunyi sih. Mungkin suara mobil di depan. Iya mungkin. Masya. Sudah ya kakak. Oke, Oke sayang. oke. Bye. Bye-bye ke Masya. semua. Bye-bye semuanya. Frisly. Halo. 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 Ih, suara Masya tuh bener-bener kayak cewek yang di kartun-kartun gitu, tau gak sih? Kayak peri-peri gitu. Peri kayak manusia mah serem banget. Tapi kayaknya anaknya baik ya si Masya ini ya. Baik banget. Karena gini sih kak, pertama kali aku menerima kalau aku mampu untuk berinteraksi sama mereka, melihat mereka, malah Marsha yang ngajarin. Oke. Jadi malah ngasih tahu kalau berbicara sama mereka itu jangan kayak gini, tapi dalam hati aja gitu-gitu. Jadi emang baik banget, Marsha tuh nice banget.
Tadi Masya ada bilang katanya banyak banget. Kalau yang Priscil lihat di mana sih spot di sini yang paling mengerikan? Kalau spot yang paling mengerikan sih mungkin lebih ke di sebelah kanan sini. Itu kan dulu bekas kamar. Kamar kita itu kamar utama atau apa, dan di belakang sih. Tapi mereka itu kan bisa berpindah-pindah tempat, Kak. Jadi sebenarnya mereka pun di sini ketika kita bicarakan dari tadi ya mereka suka-suka mereka ada yang lari, ada yang bahkan naik ke atas ke tempat yang bekerja gitu-gitu. Karena memang mereka merasa ya ini masih menjadi tempat mereka gitu. Kalau misalnya kayak aku nih gaul sama kamu, sama Jordi, lama-lama aku jadi bisa ngelihat juga nggak sih? Melihat belum tentu, tapi pasti bisa merasakan. Betul. Dan mendengar. Sampai asistenku aja ya, waktu itu pernah kita dapat satu lokasi yang serem banget, bekas rumah sakit, di mana rumah sakit itu energi marahnya kuat sekali karena terakhir kalau nggak salah ada yang malpraktek di sana ya, sampai meninggal. Saat itu Frisly lagi pegangan sama asistenku, aku lagi di set yang lain. Asistenku bisa ngelihat jelas pas aku lagi pegangan sama karena Frisly. lagi kebetulan aja sih frekuensinya bareng gitu. Makanya tadi aku bilang belum tentu, tapi kalau mendengar ya mayoritas sih ya, lama-kelamaan mereka akan mulai peka, apalagi saat di lingkungan syuting. Kalau kamu lihat ke bawah ada apa nih sekarang? Kok bawah kayaknya ada yang nggak tahu ya. Dari tadi kayak bawahnya nggak enak aja gitu. Kok ngerasa nggak enak aja sih di bawah-bawah? Anak kecil tuh dari tadi, bener-bener dari tadi pindah berdiri di belakang sana. Iya. Dia berdiri di gundukan ini. Di gundukan ini, iya betul. Dia berdiri di situ terus lari-larian ke tim, ngelewatin kaki-kaki. Sampai makanya tadi aku nanya ada yang megang atau gimana, karena pas tadi posisinya di sana tuh dia berdiri sambil megang baju gitu, diem. Jadi dari tadi memang Makanya keluar-keluar harus. nah enggak. Jadi dari tadi pindah-pindah, nggak bisa diem. Frisly bisa tunjukin ke bawah mungkin apa sih tempat yang di sini mungkin Yang mana? kita agak telusuri sedikitnya, agak kotor sih tapi ya. Permintaan dari ini mana mau Frisly katanya mau suruh lihat. Ayo bareng-bareng kan? Ayo bareng-bareng. Takut ya kamu kalau sendiri ya? Enggak sih, Oke. aku bukan takut. Itu kan kakak yang penasaran. Oke, kita coba sedikit penelusuran ke bawah. Ini dadakan ya guys. Aku lebih pengen tahu, coba hati-hati cari tanah yang gak sekeras aja bro, karena langsung kotor sepatunya. Waktu itu di sini rumah tuanya di sini, dan di sini kayak ada tumpukan kayak zaman dulu, mungkin garasi zaman dulu yang pakai kayu gitu, Iya, kayu. banyak bambu. Terus di belakang sini tuh kayak semak yang udah tingginya tuh setinggi ini semak, dan itu ngeri banget. ke bangunannya gitu ya. Iya, sampai melewati bangunan. Saking ini tuh kayak horor banget, orang nggak ada yang mau. Datengin gitu. Iya, nggak ada yang mau datengin. Pertama kali tadi pas masuk sama sosok perempuan yang tadi mungkin sempat dijelasin juga ya sama Oke. Marsha, agak ngeganggu. Sosok perempuan itu tempatnya dari sini, Oke. dari belakang sini. Berarti dia tuh posisinya kayak ya di sini mungkin. Orang. Cuma si perempuan itu tuh ngomong kalau sebenarnya dari sebelum adanya si rumah memang sudah ada dianya. Alright. Jatuh. Itu kalau ada gambarnya tuh lucu abis. Hati-hati lu. Enggak. Terus sosok-sosok yang di belakang sana di Kamala, emang di apa sih itu tembok ujung situ, itu tuh ada sosok kayak dibilang pocong, kain kafannya tidak putih, mukanya juga looknya nggak kayak manusia, agak aneh. Dan bahkan si perempuan ini pun mengaku kalau sebenarnya makhluk-makhluk yang ada di sini tuh lebih ke makhluk buangan. Oke. Contohnya misalnya aku tuh adalah orang yang mempelajari ilmu, lalu aku ngerasa kalau makhluk ini udah nggak perlu aku pelihara karena aku ngelewatin tempat ini masih rumah kosong, banyak ilalang yang tinggi, jadi aku main buang-buang aja gitu si benda itu atau si makhluk itu. Makanya mereka mengisi tempat ini. Ditambah di area depan kan memang masih kebun ya. Iya, Terus udah ada lama banget sih itu. ada aliran kali kan. Iya. Nah itu yang kadang-kadang di depan sana juga banyak mereka yang sebenarnya tinggalnya di seberang, terus karena tempat ini tidak ditempati gitu atau tidak ada isinya, mereka jadi main. Tapi kenapa banyak diganggu anak-anak kecil ya, banyak suka dengar suara-suara anak kecil gitu. Aku penasaran fisik. Yang jalannya cepat warna hitam itu apa? Anak kecil. Oh itu anak kecil? Anak kecil, jadi anak kecilnya tuh bukan anak kecil kayak si Marsha. Kok kayak ada lemparan batu ya? Ada yang nimpuk ya? 2 kali ya? Coba kalau misalkan beneran Sumpah ada, di sini. nimpuk lagi. Iya. Nah Iya. kadang-kadang aku tuh suka gitu bro, bukannya menantang tapi
orang-orang bilangnya kenapa sompral banget kalau sama makhluk halus. Justru aku tidak mau apapun dikaitkan sama makhluk halus. Sampai kalau misalkan kita dengar suara, dengar lemparan, aku sering bilang sama mereka kalau memang benar itu kalian, monggo lempar lagi. Oh, jangan keluar juga. Atau kasih suara. Enggak mungkin mereka. Kak Atta tuh tegang banget ya, kenapa sih Kak Atta tuh tegang Mereka bukan yang kayak jin dan juntring gitu, enggak. Oh enggak ya? Enggak. Itu kalau udah bisa ngelempar kan ngeri juga ya. Iya, emang udah lumayan besar energinya. Karena kan dia tahu Kak, kita lagi ngebahas dia. Jadi menurut dia ya udah sekalian aja nih biar kalian semua denger. Makanya pernah ada kan kayak case yang tabrak di tol gitu-gitu, katanya nggak ada mobil, nggak ada apa, tuh kayak ketabrak sesuatu Padahal itu kosong padahal gitu. kosong. Berarti bisa jadi kayak gitu-gitu juga kan. Gitu. Kalau di Energinya gede banget kan sampai orang kecelakaan gitu. Itu tergantung sama ceritanya juga. Kalau penampakannya dan kasusnya hampir mirip. Orang mungkin seperti menabrak makhluk halus atau melihat sosok perempuan nyebrang. atau melihat perempuan nyebrang. Kadang itu bisa jadi dari badan kita. Karena makhluk halus tuh kayak permen karet. Kita mau kemanapun dia melekat kalau dia ada sama kita. Bisa jadi yang dia tabrak itu memang murni halusinasi, atau mungkin karena kiriman yang mencoba mengganggu dia, atau penunggu tempat itu yang mungkin sebenarnya punya perjanjian khusus. Biasanya gitu. Betul. Yes ya. Kok Kak Atta tegang banget Semoga sih Kak? aku sampai sekarang sih belum ada perjanjian khusus sih. Iya, jangan dong. Bikin kontrak nggak? Enggak, belum. Kontrak manajemen enggak ada. Aku tuh memang percaya karena kan Tuhan itu menciptakan bukan hanya manusia. Iya. Ada makhluk lain. Nah, yang aku percaya kan itu selalu berdoa tuh ya. Kalau Marsha sama Bro kalau ngerasa diganggu apa ada yang dilakukan? Mungkin ada, misalkan ada orang doa khusus, ada orang jampi-jampi. Aku sih sejauh ini kalau ada apa-apa pasti berdoa, dan kayak yang aku bilang juga di semua kalau misalnya ada orang yang nanya ya, aku selalu bilang kemanapun kita pergi, percaya deh perlu tahu misi-misi dalam hati itu. Maksudnya kayak secara nggak langsung ya, mau kita ngelihatnya itu kosong, karena kalian nggak pernah tahu pada saat kalian masuk ke pintu siapa yang kalian temuin gitu. Jadi kayak biasain aja misi. Lebih sopan santun sebenarnya. Iya. Dan kalau misalkan ada mungkin yang merasa ada kiriman atau ada hal-hal yang sengaja dikasih buat kita untuk mengganggu tujuannya, aku di keluarga dan visi sama semua tim percaya sedekah tuh menghapus musibah. Jadi disedekahin mungkin tidak menghapus musibah tapi mengurangi. Dan gini yang bersedekah ya. Dan gini yang perlu diluruskan adalah kalau kita cari kenapa makhluk bisa melempar sesuatu, kenapa makhluk bisa menimbulkan suara, ini soal percaya atau nggak percaya. Kalau percaya syukur, enggak ya udah. Sama kayak mungkin kita sebagai manusia beragama gitu ya, memiliki keyakinan yang kita yakini. Karena kalau dicari benar atau enggaknya nggak ada yang bisa, nggak akan ada yang ujungnya membuktikan. Karena kalau misalnya ngomongin gaib ya Kak, ibaratnya kalau kita mau bilang buktinya juga susah banget buat kita tunjukin gitu. Memang cukup complicated tapi kita merasakannya gitu. Begitulah hari ini kita bisa sharing sama dua pasangan ini. Terima kasih banyak. Satu pasangan. Kalau dua ada di belakang. Oh, kayaknya emang udah mulai ngerasain deh kalau ada beberapa makhluk. Tapi kalian sendiri ada planning ke depannya mungkin bikin sesuatu kan udah cocok nih, paling melengkapi. Leslie suka ngeliat horor, tapi Jordi juga yang tipikalnya ngelengkapi dia. Kayak bener-bener klop lah gitu, omongannya juga selalu sama. Yang pasti plan gitu. Plan ke depan aku dan Frisly masih akan seputar horor juga. Kita juga ada bikin single berdua. Nggak horor. Tentang kita lah berdua. Tapi kalau untuk horornya memang kita akan buat experience. Gitu. Kita akan bikin experience. Jadi kan kita ada live di tanggal 19 dan 20. Jadi kita akan live dan kita mengurung diri kita di satu rumah sakit bekas di Keraton. Dan itu akan kita tayangkan 3 jam live. 3 jam. 3 jam live. Jadi 3 jam kita akan ngobrol, interaksi langsung sama mereka. Dan yang pasti kedepannya kita pengen orang itu tidak selalu mengkaitkan hal negatif sama mereka. Apa 3 jam itu nanti kayak menandakan kalian akan ada hubungan yang lebih serius mungkin? Belum. Aku mengikuti nyonya aja, Enggak, aku yang ngikutin kakak. Kan aku enggak kan? Nyonya. Enggak dong, aku lebih muda jadi ngikutin yang lebih. Oke guys ya, berarti kita tunggu ya tanggal bahagianya. Umur berapa bro sekarang? 27. Bro berapa? Oke, 26. Rizli? 21. Oh, memang umurnya kita berdua sih udah bagusnya.
Amin, semoga. bagusnya ya. Semoga. Kita doakan yang terbaik. Pokoknya thank you udah Terima main kasih. ke sini. Terima kasih. Nanti aku main juga ke acara kalian berdua. Harus dong, Iya. biar langsung ngerasain. Di MOP ya? Di MOP, Iya. Ngobrol di podcast. Nanti Waduh, serem tuh. nanti kita bakal cari satu lokasi yang pas dan seru banget. Jangan serem banget ya, Bu. Please. Gak apa-apa. Jangan serem-serem banget, please. Aku takut sumpah. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan main ke sana. Terima kasih. Sehat terus buat kamu semua. Amin, terima kasih. Stay safe, stay healthy, sukses apapun yang dilakukan. Amin. Semoga hubungannya juga semakin baik. Amin. Amin. Thank you guys for Terima watching. kasih. Bye bye.